Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan code mengenai implementasi dari queue untuk scheduling atau penjadwalan. Scheduling atau penjadwalan CPU. Ini di sini perintahnya buatlah ilustrasi penjadwalan CPU dengan menggunakan modul queue. Nanti kita akan menggunakan modul queue yang telah dibuat sebelumnya. Untuk ketentuannya yaitu yang pertama input berupa jumlah teks atau nanti jumlah proses yang akan diproses. Kemudian nama proses beserta atribut waktunya dan waktu proses CPU-nya. Untuk output yang diinginkan akan seperti ini. Yang pertama kita buat jumlah proses yang dicatatkan CPU sesuai dengan keinginan user. Kita minta inputan. Kemudian antrian prosesnya apa saja yang telah diinputkan. Kemudian baru kita lakukan scheduling atau penjadwalannya. Yang pertama yaitu saya sudah buat code-nya untuk membuat nama proses dan waktunya. Dengan nama fungsi yaitu nama antrian dengan inisiasi adalah variable jum ini atau argumen jum ini nantinya adalah inputan dari user berupa banyaknya nama proses yang diinginkan. Ini untuk inisiasi data queue-nya. Saya sudah import modul queue-nya menjadi queue. Ini create queue untuk inisiasi queue-nya. Kemudian saya lakukan perulangan sebanyak jumlah. Saya inisiasikan karena nanti di sini inginnya nama proses dan waktunya ini berada di dalam sebuah list. Jadi saya inisiasi variabel berupa tipe data list. Kemudian saya minta inputan nama proses kepada user. Setelah itu ini salah, seharusnya waktu proses. Enggak masalah. Ini waktu proses, minta inputan waktu proses. Kemudian saya masukkan nama dan waktu ini ke dalam suatu list. Setelah nama dan waktu setelah saya masukkan ke dalam suatu list, kemudian saya enq, saya tambahkan ke dalam struktur data queue. Ini untuk outputnya. Kita lihat apakah sesuai dengan yang di modul. Jumlah waktu yang akan diproses di CPU 3 ini A5, B9, C-nya 2, antrian prosesnya ini dimulai dari C terlebih dahulu. Yang terakhir diinputkan ini berada di indeks ke 0. Selanjutnya yaitu untuk proses schedulingnya. Saya buat fungsi dengan nama scheduling CPU. Ini CPU time, ini untuk waktu CPU-nya nanti. Antrian ini nama antrian yang sudah kita buat sebelumnya. SCH ini scheduling untuk inisialisasi dari tipe data queue. Saya lakukan perulangan for range antrian. Antriannya saya masukkan ke dalam struktur data queue. Kemudian ini kenapa argumennya dimulai dari data yang terakhir? Karena untuk penghapusan datanya, untuk pengeluaran datanya itu dimulai dari, kalau queue itu dimulai dari rear, dimulai dari indeks terakhir. Jadi saya lakukan argumen ini agar penyusunan indeksnya dimulai dari indeks yang terakhir. Kemudian X+1 ini nanti hanya untuk output. Saya lakukan perulangan selama NQ. Selama NQ ini tidak kosong, saya lakukan perulangan temp deq.
Ini saya ambil satu persatu datanya. Misal ini datanya. Saya ambil satu persatu data dari ini. Yang saya ambil yaitu dari indeks terakhir ini saya ambil A dan waktunya adalah 5. Pop. Untuk pop kan yang diambil itu data yang berada di indeks yang terakhir. Ini DQ. Kemudian waktu proses ini untuk prosesnya kan setiap waktunya itu dikurangi dengan CPU time. Waktu CPU yang sudah kita set sebelumnya. Print ini hanya untuk output kita agar kita tahu iterasi keberapa. Kemudian if waktu proses, jika waktu prosesnya lebih besar dari 0, maka kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi data tersebut ke dalam queue, struktur data queue. Kemudian jika tidak, maka tidak dimasukkan lagi ke dalam struktur data queue. Tidak dilakukan apa-apa. Cuman ini untuk pemberitahuan bahwa waktu proses ini telah selesai. Oh ya, tadi kan untuk waktu prosesnya tem 1 ini kan sudah dikurangi kan untuk waktunya. Kemudian untuk tem 1 ini kan list berada di indeks 1. Kan tadi waktunya berubah-ubah kan. Waktunya berubah-ubah karena itu kita ubah juga waktunya sebelum kita masukkan ke dalam queue lagi. Kita ubah waktunya menjadi waktu proses. Waktu proses ini kan sisa waktu yang sudah dikurangi oleh waktunya CPU. Kemudian X plus 1 ini hanya untuk yang print iterasi agar kita tahu nanti iterasi keberapa. Kemudian data proses yang tersisa kita print queue-nya. Untuk outputnya seperti ini. Coba kita lihat di modul sesuai atau tidak. Waktu proses CPU-nya 3. Ini 3. Ini kan argumennya untuk waktu proses CPU saya masukkan 3. Kemudian antrian proses berserta waktunya ini C2, B9, A5. Pada iterasi pertama yang dilakukan adalah penghapusan prosesnya yang diproses terlebih dahulu adalah A. Proses A sedang diproses dan sisa waktu proses A adalah sama dengan 2. A kan tadi 5, kemudian dikurangi dengan waktu CPU adalah 3. Jadi 5 dikurangi 3 yaitu 2. Data proses yang tersisa, ini A-nya kan tadi berada di indeks terakhir. Tetapi setelah kita kurangi, ini waktunya menjadi 2. Sekarang A ini berada di indeks yang ke-0. Begitu pula dengan B, proses B dilakukan. Kemudian B kan 9 dikurangi 3 hasilnya 6. Waktunya diubah menjadi 6, kemudian dimasukkan ke dalam struktur data queue. Begitupun selanjutnya sampai struktur data queue ini menjadi kosong. Cukup sekian penjelasan saya mengenai implementasi dari struktur data queue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.